Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Apa jadinya jika seorang dosen tua yang dihormati, ternyata menyimpan rahasia besar yang bisa mengguncang negeri? Dan mengapa seorang pria bernama Rismon sampai nekat membawa dosen itu ke bareskrim? Pukul 4:30 pagi. Langit Yogyakarta masih berwarna biru gelap. Udara dingin menyusup di sela-sela rumah tua bergaya kolonial di sudut kota gede. Suara ketukan keras terdengar berulang kali dari depan pintu rumah yang tampak berlumut di bagian bawahnya. Tok, tok, tok. Seorang pria tua, berkemeja batik dan bersarung, membuka pintu dengan mata yang masih sembab. Rambutnya putih, tubuhnya agak membungkuk. Ia adalah dosen senior, mantan pembimbing skripsi dari seorang mantan pejabat besar bernama Mulyono. Wajahnya kaget ketika melihat 3 sosok berdiri di hadapannya. 2 pria dari Bareskrim Polri, dan 1 pria muda dengan tatapan tajam, Rismon. Tanpa banyak bicara, salah satu penyidik mengeluarkan surat resmi dari tas selempangnya. Bapak diminta ikut bersama kami ke Jakarta, untuk diperiksa terkait dokumen akademik Saudara Mulyono, ucapnya tegas. Wajah si dosen langsung pucat. Tangan kanannya gemetar saat meraih sandalnya. Ia bahkan lupa mengambil tas atau ponselnya. Hanya berdiri terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan wajah kosong. Sementara itu, Rismon tak melepaskan pandangannya. Bagi Rismon, ini bukan sekadar pencarian kebenaran. Ini adalah misi yang harus diselesaikan demi keadilan. Mobil hitam tanpa plat dinas melaju pelan meninggalkan gang sempit di kota gede. Di dalamnya, si dosen diam membisu. Tak ada satupun kata keluar dari mulutnya selama perjalanan ke bandara. Tapi di dalam hatinya, gelombang kecemasan sudah mulai membuncah. Ia tahu, apa yang akan ditanyakan nanti, bukan perkara ringan. Bukan sekadar tentang nama dan tanggal. Sementara itu, di balik layar, publik masih belum tahu bahwa lelaki tua yang dihormati banyak alumni itu, bisa jadi adalah kunci yang membuka rahasia terbesar dalam sejarah pemalsuan ijazah seorang tokoh nasional. Dan kini, kunci itu dibawa ke Jakarta. Ruang itu berwarna abu-abu kusam, hanya diterangi 1 lampu neon di langit-langit. Tidak ada jendela, tidak ada jam dinding. Hanya meja kayu panjang, 2 kursi di sisi berhadapan, dan sebuah kamera kecil yang merekam diam-diam dari sudut langit-langit. Disinilah dosen senior itu duduk, mengenakan kemeja lusuh yang sudah tidak rapi. Di depannya duduk 2 penyidik Bareskrim dan Rismon. Pemeriksaan dimulai dengan tenang. Nama, jabatan terakhir, riwayat mengajar. Dosen itu menjawab singkat namun masih stabil. Saya dosen tetap di program Pascasarjana sejak tahun 80-an. Sudah pensiun tahun 2019, katanya pelan. Lalu, pertanyaan mulai mengarah pada hal yang lebih spesifik. Bapak ingat mahasiswa bernama Mulyono? Ia mengangguk pelan. Ingat. Pernah saya bimbing, kalau tidak salah tahun 2010 atau 2011. Penyidik melirik Rismon, lalu membuka map tebal. Di dalamnya ada salinan ijazah yang selama ini menjadi kontroversi. Dosen itu diminta memperhatikan bagian tanda tangan dan kop institusi. Ini ijazah yang diduga Bapak tanda tangani. Benar ini tulisan tangan Bapak? Dosen itu memandangi lembaran itu cukup lama. Lalu matanya mengerjap cepat. Mirip, sangat mirip. Tapi, saya tidak yakin. Saya sudah terlalu tua untuk mengingat semua detail. Rismon akhirnya angkat bicara. Suaranya tajam, tapi tetap sopan. Bapak tahu tinta tanda tangan ini adalah jenis tinta gel yang baru beredar setelah 2005? Sedangkan ijazah ini tertanggal 2002. Dosen itu menelan ludah. Wajahnya mulai berubah. Kedua tangannya kini saling meremas di atas meja. Suasana ruangan seketika menegang. Seolah semua orang bisa mendengar degup jantungnya yang mulai tak beraturan. Penyidik kemudian bertanya pelan, namun jelas.
Apakah Bapak yakin pernah menghadiri sidang skripsi Mulyono? Kami tidak menemukan berita acara akademik apapun atas nama dia. Bahkan ruang sidang yang tertera di dokumen ini sudah direnovasi sejak setahun sebelum tanggal yang tertulis. Dosen itu hanya terdiam lama, lalu mencoba tersenyum tipis. Saya memang lupa. Sudah terlalu banyak mahasiswa yang saya tangani. Tapi keraguan itu telah menciptakan celah. Satu demi satu pertanyaan mulai menghujani. Tentang struktur surat, keaslian tanda tangan rektor, hingga tata letak stempel. Dan semakin banyak dijelaskan, semakin jelas pula bahwa sang dosen tidak punya jawaban yang memadai. Penyidik terakhir lalu mengeluarkan selembar kertas tipis, hasil uji awal dari tim forensik dokumen. Kertas ijazah ini bukan kertas yang digunakan universitas pada tahun itu. Tidak ada watermark asli, dan struktur tinta menunjukkan cetakan ulang. Kami yakin ini bukan salinan arsip, tapi dibuat secara ilegal. Dosen itu menarik napas panjang, menyandarkan tubuh ke kursi. Wajahnya kini semakin sulit dibaca. Ia tidak marah, tidak membela diri, hanya kosong. Di luar ruang pemeriksaan, Rismond berdiri memandangi kaca satu arah. Ia tahu, kebenaran mungkin tidak keluar hari ini. Tapi sinyalnya sudah muncul. Dan itu cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak salah langkah. Hari itu, Jakarta mendung. Namun di dalam gedung Bareskrim, suasana terasa lebih gelap dari langit yang bergelayut di luar sana. Pemeriksaan terhadap sang dosen kembali berlanjut. Kali ini, bukan hanya dua penyidik yang hadir. Tim dari forensik dokumen juga ikut duduk di dalam ruangan, membawa lembar hasil analisis laboratorium. Suasana menjadi lebih serius, lebih tegang. Salah satu forensik membuka berkas sambil menunjuk bagian tanda tangan. Ini bukan tinta pena biasa. Ini tinta gel. Dari hasil spektrum kimia, tinta ini diproduksi setelah tahun 2005. Tapi ijazah ini bertanggal 2002. Dosen itu menatap lembar hasil forensik itu dengan pandangan kosong. Tidak menyangkal. Tidak juga mengiyakan. Diam. Rismond berdiri, lalu menambahkan, ini bukan sekadar tinta. Bahkan cap stempel di sini lebih besar 2 mm dari ukuran resmi fakultas. Dan lihat struktur huruf pada nama universitas. Huruf A-nya tidak konsisten. Ini hasil cetakan komputer generik, bukan mesin cetak ijazah resmi. Penyidik memajukan satu pertanyaan tajam. Apakah Bapak pernah menerima titipan dari pihak luar untuk menandatangani ijazah ini? Sang dosen menunduk. Terdiam sangat lama. Ruangan seolah membeku. Tidak ada suara. Bahkan nafas pun terasa tertahan. Akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Saya pernah diminta tolong." Katanya hanya untuk legalisir ulang, karena yang lama hilang. Saya tidak tahu akan jadi begini. Penyidik bertanya lagi. Siapa yang meminta tolong, Pak? Dosen itu tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, dan air matanya mengalir pelan. Suasana di luar ruang interogasi mendadak riuh. Beberapa awak media mulai membanjiri halaman depan Bareskrim. Kabar tentang pemeriksaan dosen pembimbing Mulyono bocor ke publik. Sebuah foto sang dosen dengan tangan diborgol ringan viral di media sosial, memunculkan spekulasi dan kemarahan. Namun bagi Rismond, ini belum akhir. Ini baru awal dari lembaran baru dalam penyelidikan. Karena dari pengakuan samar itu saja, ia tahu, ada lebih dari satu pihak yang bermain di balik lembar ijazah palsu itu. Dan semuanya, perlahan mulai muncul ke permukaan. Setelah pengakuan singkat yang keluar dari bibir sang dosen, penyidik mulai mengarah ke sumber lain, arsip akademik. 2 orang petugas dikirim ke universitas tempat Mulyono konon menyelesaikan studi pasca sarjananya. Mereka menelusuri gedung arsip yang sunyi, terletak di lantai bawah tanah perpustakaan utama kampus. Ruangan itu bau lembab, berisi rak besi tinggi berderet, menyimpan ribuan dokumen sejak tahun 70-an. Petugas arsip membimbing penyidik mencari berdasarkan tahun kelulusan Mulyono. Tapi yang dicari,
Tidak ada. Nama Mulyono tidak ditemukan dalam daftar yudisium. Tidak tercatat dalam berita acara sidang. Bahkan skripsinya pun tidak ada di rak dokumen digital maupun cetak. Petugas arsip menggeleng pelan. Kalau tidak ada di sini, berarti memang tidak pernah terdaftar. Kami simpan semua dokumen secara berurutan. Laporan dari ruang arsip itu langsung dikirim ke Bareskrim dan diterima Rismon. Ia membaca pelan, lalu menarik napas panjang. Semua mulai mengarah pada satu kesimpulan. Ijazah Mulyono adalah hasil rekayasa, bukan dokumen yang hilang atau tercecer. Sementara itu, sang dosen kembali diperiksa. Kali ini lebih santai, di ruang berbeda. Penyidik mencoba pendekatan berbeda, bukan dengan tekanan, melainkan percakapan personal. Pak, kenapa Anda setuju menandatangani? Pasti Anda tahu resikonya. Dosen itu menatap kosong ke arah dinding. Waktu itu saya baru pensiun dini. Datang seseorang, bilang dari pihak Mulyono, minta legalisir ulang. Mereka bawa salinan, lengkap, stempel sudah tertera. Saya pikir itu resmi. Saya hanya tanda tangan di tempat yang kosong. Diberi amplop. Lalu selesai. Berapa nilai amplopnya, Pak? Lagi-lagi, sang dosen tak menjawab. Hanya menunduk. Tangannya gemetar memegang gelas air. Beberapa saat kemudian, seorang penyidik masuk membawa satu dokumen cetakan terbaru. Hasil uji kertas salinan ijazah menunjukkan bahwa kertas itu diproduksi di percetakan non-pemerintah, dengan jenis watermark palsu. Kertasnya lebih tipis, teksturnya tidak sesuai standar akademik nasional. Kini, semua mulai terang. Sang dosen tidak menyadari bahwa ia telah terlibat dalam pemalsuan besar. Atau, pura-pura tidak sadar? Di lorong luar, Rismon duduk di kursi panjang, menatap ke arah pintu yang tertutup. Ia tahu, tinggal menunggu waktu sebelum semua akan terbongkar. Dan saat pintu itu terbuka kembali, tak akan ada lagi keraguan siapa pelaku sebenarnya di balik ijazah yang penuh tipu daya itu. Hari beranjak siang di Bareskrim. Di ruang penyidik yang tertutup rapat, suasana mulai berubah. Setelah pemeriksaan dokumen selesai, kini giliran menggali lebih dalam soal siapa yang datang membawa salinan ijazah itu ke hadapan sang dosen. Dosen itu mulai terlihat lelah. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong. Tapi ketika penyidik menyinggung soal nama Mulyono, bola matanya bergerak cepat. Ia menelan ludah pelan. Bisa Bapak ceritakan siapa yang mengantarkan ijazah itu untuk ditandatangani? Tanya penyidik dengan nada tenang. Dosen itu diam. Lama. Tapi kemudian ia menjawab perlahan. Namanya tidak disebut. Hanya bilang dari tim Mulyono. Mereka datang dengan 2 orang, sopan, rapi. Bawa map coklat. Mereka bilang salinan itu urgent, untuk pengurusan promosi jabatan. Saya percaya saja, karena saya kenal siapa Mulyono. Penyidik menimpali, lalu mereka memberikan amplop itu, setelah Bapak tanda tangan. Ia mengangguk. Isinya, 5 juta. Saya awalnya menolak. Tapi mereka bilang, itu hanya bentuk terima kasih. Keterangan itu dicatat dengan cepat. Rismon yang duduk menyimak dari sisi ruangan memejamkan mata sejenak. Ucapan, kenal siapa Mulyono, seperti jadi kunci dari semuanya. Mulyono bukan nama kecil. Ia pernah duduk di kursi penting pemerintahan. Sorotan terhadapnya selama ini selalu positif. Cerdas, cepat naik jabatan, disegani. Tapi kini, lembar demi lembar mulai mengungkap kebohongan di balik citra sempurna itu. Penyidik kemudian menunjukkan foto hasil pelacakan CCTV kampus dari 10 tahun lalu. Tidak ada satupun penampakan Mulyono menghadiri sidang skripsi atau wisuda. Bahkan, tidak ada catatan peminjaman buku perpustakaan atas namanya. Semua seperti kosong. Bapak benar-benar yakin ia pernah jadi mahasiswa Bapak? Dosen itu menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Mungkin, saya hanya ingin percaya bahwa dia memang pernah menjadi mahasiswa saya. Karena semua orang mengakuinya. Karena tidak mungkin seorang pejabat besar bisa sampai ke sana tanpa melewati bangku kuliah. Bukan?
Ruangan hening. Semua menyadari, selama ini mereka telah melihat kebohongan yang dibungkus dengan rapi oleh nama besar dan posisi tinggi. Dan kini, retakan itu makin terbuka lebar. Tiba-tiba, seorang penyidik masuk terburu-buru. Di tangannya ada hasil digital forensik baru. Ia menyerahkannya ke meja, lalu berkata tegas. Nomor seri ijazah ini pernah muncul sekali di tahun 2001. Tapi milik mahasiswa berbeda, dari jurusan berbeda, dan sudah lama meninggal dunia. Semua terdiam. Saling pandang. Saling mengerti. Bahwa ini, bukan hanya pemalsuan. Tapi perampokan identitas akademik seseorang yang telah tiada. Hasil forensik terbaru itu menggemparkan ruang penyidikan. Nomor seri ijazah yang dipakai oleh Mulyono ternyata milik orang lain. Seorang mahasiswa bernama Sutrisno, lulusan tahun 2001 dari jurusan pertanian, yang telah meninggal dunia dalam kecelakaan bus tahun 2004. Nama itu tercatat jelas dalam arsip lama, lengkap dengan fotonya, sidang skripsi, dan surat kelulusan asli. Sementara itu, ijazah milik Mulyono yang tengah diperiksa, memakai nomor seri yang sama, namun nama dan jurusan berbeda. Sebuah kejanggalan fatal yang tak bisa dibantah. Di ruang interogasi, sang dosen yang sebelumnya mencoba tenang, mulai terlihat goyah. Ia membaca dokumen pembanding yang diletakkan di hadapannya, lalu mengangkat kepala pelan. Jadi, ijazah yang saya tanda tangani, memakai nomor milik orang lain. Penyidik mengangguk pelan. Bukan hanya memakai, Pak. Ini salinan palsu yang menggandakan nomor sah milik almarhum. Dosen itu memegangi dadanya. Ia gemetar. Tangan kirinya bergetar hebat. Rismon yang sedari tadi duduk diam pun bangkit berdiri. Bapak, pernah melihat Mulyono secara langsung waktu dia datang ke kampus? Tanya Rismon. Dosen menggeleng. Tidak. Saya hanya menerima dokumen dari dua orang itu. Saya tidak pernah melihat Mulyono waktu kuliah. Tapi, semua orang bilang dia lulusan kampus ini. Semua orang bisa berkata apa saja, Pak. Jawab Rismon dingin, tapi yang bicara hari ini adalah fakta. Ruangan kembali hening. Sang dosen terlihat sangat terpukul. Ia sadar, selama ini ia telah jadi bagian dari kebohongan besar, entah dengan sadar atau tidak. Namanya kini tercatat dalam sejarah sebagai saksi penting pemalsuan akademik terbesar di negeri ini. Sementara itu, tim penyidik mulai menyusun langkah selanjutnya. Mereka mengumpulkan bukti-bukti, mulai dari salinan ijazah, hasil uji forensik tinta dan kertas, hingga rekaman pengakuan sang dosen. Semua akan menjadi bagian dari berkas penyelidikan terhadap Mulyono. Di luar ruangan, awak media mulai mengepung pintu keluar Bareskrim. Desas-desus mulai menyebar. Bahwa seorang mantan pejabat penting sedang dalam sorotan karena ijazah yang ternyata bukan miliknya. Rismon keluar dari ruang penyidikan dengan langkah berat. Ia tidak tersenyum. Tidak juga puas. Karena perjuangannya belum selesai. Tapi hari itu, ia tahu, kebenaran akhirnya mulai terlihat. Sore itu, suasana Bareskrim masih padat. Para penyidik, forensik, dan tim hukum berkumpul di ruang gelar perkara. Semua bukti telah lengkap. Ijazah dengan tinta gel yang tidak sesuai era. Nomor seri yang terdaftar atas nama almarhum mahasiswa lain. Tidak adanya rekam sidang, yudisium, atau skripsi. Dan yang paling krusial, pengakuan dosen pembimbing bahwa ia menandatangani tanpa memverifikasi keaslian dokumen. Tapi ada satu bukti terakhir yang kemudian mematikan semua keraguan. Sidik jari. Tim laboratorium forensik berhasil mengangkat jejak sidik jari yang menempel samar pada salinan ijazah. Tepat di bagian pojok bawah, tempat seseorang biasanya memegang kertas saat menyerahkan dokumen. Setelah diuji silang, sidik jari itu tidak cocok dengan Mulyono. Namun, cocok dengan satu nama yang mengejutkan. Asisten pribadi Mulyono, seseorang yang selama ini dikenal hanya sebagai ajudan biasa. Pria itu ternyata adalah salah satu dari dua orang yang datang ke rumah sang dosen membawa salinan ijazah. Dosen itu mengenali wajahnya dari foto. Ya, dia salah satunya. Dialah yang berbicara banyak waktu itu.
Temuan ini menguatkan bahwa ijazah tersebut direkayasa dengan sadar, dirancang oleh tim internal Mulyono, dan bukan sekadar salah cetak atau kesalahan administrasi. Ini adalah pemalsuan sistematis. Saat berita itu meledak ke publik, media nasional membanjiri halaman utama dengan tajuk, "Ijazah Mulyono palsu. Bareskrim temukan bukti forensik patahkan pembelaan." Media sosial pun penuh dengan tagar ijazah palsu dan tangkap Mulyono. Kepercayaan publik terhadap institusi yang pernah menaungi Mulyono pun ikut terguncang. Di ruang istirahat Bareskrim, Rismon duduk sendiri. Pandangannya menatap kosong ke arah dinding. Bukan karena puas, tapi karena beratnya beban kebenaran yang selama ini ia perjuangkan seorang diri. Seorang penyidik menghampirinya dan menepuk bahu. "Terima kasih atas keberanianmu, Mon. Banyak orang melihatmu sebagai pemecah masalah. Tapi hari ini, kau telah membuka mata kami semua." Rismon mengangguk pelan. "Saya hanya tak ingin negeri ini dibangun di atas dusta." Sementara itu, sang dosen, setelah diperiksa selama 3 hari berturut-turut, dipulangkan ke Yogyakarta. Ia tidak diborgol, tapi di matanya, tampak jelas rasa sesal yang mendalam. Ia tahu, meski tidak dijatuhi hukuman berat, namanya telah tercatat dalam lembar sejarah yang tak bisa dihapus. Sebagai dosen pembimbing dari sebuah ijazah palsu, yang akhirnya tumbang di bawah sorot kebenaran.